Marilah kita bersama-sama menyimak part 1 tulisan asli layangan putus Mami ASF. Kali ini saya akan meneruskan di part 2. Di part inilah Mami ASF menemukan bahwa suaminya berselingkuh. 19 September 2019. Lembar putusan pengadilan agama mengenai perceraian sudah kuterima. Aku hela nafas panjang. Lega, sedih, sesak bercampur di setiap hembusan nafas. Aku baca lagi berulang. Alhamdulillah, batinku berusaha menyempatkan untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Resmi sudah aku sendirian. Aku yang bertanggung jawab atas diriku sendiri dan menanggung segala keputusan ke depan. Seperti kehilangan satu kaki, aku berusaha tetap tegak melangkah. Pun selama 1,5 tahun menjalani poligami yang aku rasakan, memang kakiku sudah sakit sebelah. Ibarat dalam sisi medis, saran terbaiknya adalah mengamputasi kaki yang sudah luka dan membusuk sebelum menjalar menyakiti organ lainnya. Klakson mobil di belakang mengagetkanku. Aku sadar dan memacu mobilku menuju rumah. Aku bergegas mandi sesampainya di rumah. Jarang aku berlama-lama di kamar mandi. Tapi kali ini aku betah berdiri di bawah kucuran air. Sejenak kita akan flashback ke 1,5 tahun sebelumnya. 12 Februari 2018. Selesai subuh, aku mencari suami, ingin menggodanya. Semalam ia tak masuk kamar melihatku. Atau sebenarnya dia sudah melakukannya saat aku tertidur lelap. Kubuka kamarnya, sepi. Oh, mungkin belum pulang sholat subuh dari musola, batinku. Tapi terlihat kamar masih rapi. Selimut terlipat, bantal dan guling masih tersusun rapi. Tidak terlihat kasur yang habis ditiduri. Aku bingung, suamiku tidak izin menginap di kantor. Ku ambil ponsel dan menghubunginya. Tersambung tapi tidak ada jawaban. Ku ulangi hingga berkali-kali. Nihil. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Langit sudah terang, gak mungkin dia ada di musola selama ini. Aku mulai jengkel. Ku telepon sopir kantor. Ku cecar selamat dengan pertanyaan. Loh mbak, sampean kan istrinya. Mosok Mas Arif gak ada ngabarin? Jawab selamat kaget. Kemana dia? Aku gak tahu mbak, cuma nganter ke bandara tok wingiku. Refleks. Ku periksa brankas mini yang terletak di lemari. Paspornya tidak ada. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Aku duduk di kamarnya mencari petunjuk. Semenjak anak keduaku lahir, memang suami lebih nyaman tidur di kamar ini. Kecil tapi tenang baginya, tidak terganggu suara tangis bayi. Setiap pulang kantor seringnya malam hari. Rutinitas kami adalah bercengkrama di ruang TV sampai lelah. Dia terkadang mengajakku bercerita di kamar ini sampai terlelap. Kemudian aku pindah ke kamar utama kami, karena di sanalah anak-anak kami tidur. Arya masih sering terbangun tengah malam berteriak mencariku, minta dipeluk. Kusadari kameranya tidak ada. Kemarin memang dia pamit akan ada pemotretan untuk liputan motor BMW. Karena itu, koper kabinnya yang berisi kamera dibawa serta. Ada pikiran aneh. Aku percaya semua kalimat suamiku. Tapi kenapa dia pergi tidak jujur padaku? Kemanakah dia? Aku ingat lagi, kemarin tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah. Sebelum dia pergi dari rumah, kami bercumbu mesra sekali. Hubungan kami bahkan sedang hangat-hangatnya. Dia sering menggodaku belakangan ini. Dan aku sedang hobi mengumpulkan lingerie untuk menyenangkannya. Kami sedang semangat berolahraga agar lebih fit. Sehingga ranjang kami hidup sekali. Terlebih lagi, aku sangat percaya dia. Dia pemilik channel dakwah di YouTube.
Mas Arif paham menyentuh lawan jenis adalah haram baginya. Bahkan menundukkan pandangan terhadap wanita non-mahram adalah kewajiban. Aku percaya betul suamiku. Tapi kemana dia? 24 Februari 2018. Hatiku berdebar menjemput suamiku di bandara. Akhirnya, setelah 12 hari pencarian, dia mengabarkan akan pulang. Mas Arif memintaku menunggu di rumah, tapi rasa khawatirku memuncak sudah. Aku tak bisa duduk manis menunggunya di rumah. Segera aku pacu mobil menuju bandara. Teringat 10 hari yang lalu, aku penuh kebingungan mencarinya. Semua kemungkinan berkecamuk di kepalaku. Apakah ia pergi dari rumah tanpa kabar untuk jihad? Apakah ia pergi ke Timur Tengah? Karena salah satu ustadz kenalan kami ada yang pernah mengajaknya meliput ke Suriah waktu itu. Misinya untuk membuka mata dunia bahwa Suriah butuh pertolongan. Kutangisi niatnya saat itu. Aku tak rela dia pergi ke Timur Tengah. Karena itulah dia pergi saat ini tanpa pamit. Atau apakah dia bermasalah dengan pihak bea cukai dan kemudian ditahan? Atau dia sedang terancam bahaya, diculik dan diancam pihak lawan bisnis? Aku tak yakin dengan semua firasat tentang kepergiannya. Yang ada hanya kecemasan yang luar biasa. 10 hari lalu, akhirnya teleponku diangkat olehnya. "Bi, aku titip anak-anak ya," ujarnya buru-buru. "Kamu mau kemana? Kamu mau kemana?" cecarku. "Aku di Jakarta." "Mas pergi dulu ya. Kamu di rumah baik-baik sama anak-anak ya. Aku titip anak-anak ya, Mbi. I love you." Telepon kembali terputus. Tidurku tak tenang. Makanku tak nyaman. Duniaku berhenti berputar. Aku terus bertanya kemana? Di mana? Kenapa bisa dia pergi? Apa yang sedang disembunyikannya dariku? Rekan kerjanya kudatangi untuk mencari info. Nihil. Kerabat yang berposisi AKBP, kupinta bantuan melacak nomor gawainya. Gagal. Nomor terdeteksi di daerah pelosok Jawa Tengah. Namun kerabatku menyatakan bahwa pelacakan satelit belum tentu akurat. Hingga aku cari hacker untuk menemukannya. Tapi tetap tak ada hasil. "Bi, sehat. Kamu harus sehat ya sayang. Anak-anak tadi nonton Black Panther. Rindu kamu banget," isi pesanku. Bi adalah panggilan sayang kami. Aku lupa apa yang menyebabkan kami saling memanggil Bi. Mungkin dari baby kemudian beralih menjadi Mbi. Hanya muncul centang 1. Tak lama centang 2. Tapi tak pernah centang itu berubah warna menjadi biru. Pertanda tidak dibaca. Kukirimi Mas Arif foto dan voice note suara anak-anak. Tetap tak ada respon. "Bi, aku gak tahu kamu di mana. Sedang apa? Aku salah apa? Bi, aku janji akan sering masak. Pulang ya, Bi. Aku terbangun kepikiran kamu. Di mana kamu, Mas?" Seperti biasa, pesanku hanya centang 1. Beberapa menit kemudian centang 2, tapi tak pernah menjadi biru. "Bi, aku ke Jakarta sekarang. Aku tak peduli jika harus hilang di sana. Aku akan mencarimu sampai ketemu," pesanku. Kemudian dibalas, "Jangan sayang, batalkan kepergianmu ke Jakarta. Aku akan pulang besok." "Kapan?" balasku singkat. "Besok malam sayang, tunggu aku ya." Ku telepon dia, masih tak diangkat. Lalu kuhujani Mas Arif dengan pesan singkat, "Tiketmu." Kukirim berulang pesan itu hingga dia merespon. Citylink 24 Februari jam 5 sore. "Tunggulah di rumah. Isya nanti aku sudah di rumah, Bi.
jawabnya. Suasana hening di mobil. Dia menyetir dan aku duduk di kursi penumpang, menatap jalan. Tapi pikiranku entah kemana. Mau makan? Kamu dari mana? Jawabku. Oke, kita bicara di rumah ya. Setiap dia membuka percakapan, aku terus menjawabnya dengan kalimat yang sama. Kamu dari mana? Dia ganteng sekali, rapi, bersih, dan wangi. Suamiku memang cenderung metroseksual. Dia sangat peduli akan penampilan. Tapi bukan itu yang membuatku jatuh cinta. Bukan fisik, bukan pula harta. Teringat saat pertama kali kami merintis usaha ini. Aku membantunya berjualan kartu perdana seluler kepada para bule di Kuta. Sambil kuliah, menjajakan pulsa dan menyewakan handphone kepada para turis. Mas Arif yang mengajari aku untuk tangguh, mengenalkan arti kerja keras. Romantisme muncul saat uang kami tersisa 10.000. Mas Arif membeli 2 bungkus nasi jinggo, masing-masing seharga 4.000. Saat dimakan, ternyata nasinya sudah basi. Mas Arif tampak kecewa, tidak bisa memberiku makanan yang layak. Sisa uang 2.000 dibelikan gorengan untukku. Itulah satu-satunya makanan yang masuk ke perutku. Aku terenyuh sekali. Romantis. Mobil kami memasuki rumah. Anak-anak menyambut dan memeluknya. Mereka rindu sekali. Selesai bermain, Mas Arif bergegas mandi dan aku menidurkan anak-anak. Setelah mereka terlelap, aku duduk di ruang TV menanti jawaban dari berbagai pertanyaan belasan hari belakangan ini. 27 Februari 2019. Tanganku lancang membuka handphone Mas Arif. Setelah pengakuannya yang lalu, aku masih belum bisa berdamai dengan diriku. Perasaan hancurku membuat enggan membahas atau bertanya lebih jauh. Aku memilih mencari tahu dengan tanganku sendiri. Pun Mas Arif terkadang sosok yang dingin. Tidak sedikit pun dia berusaha mengajakku bicara, meminta maaf atau menenangkanku. Ponselnya disembunyikan di atas rak buku. Tak sadar air mataku mengalir. Kutemui ratusan foto mereka. Hatiku tersayat, ngilu. Aku dalam kecemasan yang amat sangat saat ia menghilang selama 12 hari. Tapi Mas Arif tidak hilang. Dia hanya berhoneymoon di Kapadokia, kota impianku. Aku memang sudah pernah ke Turki saat menunaikan ibadah umroh bersamanya. Tapi kali itu kami tidak menyentuh Kapadokia. Betapa remuknya hatiku melihat dia sudah pergi ke sana lebih dulu dengan istrinya yang baru. Istri muda yang baru 12 hari dinikahinya. Aku tak kenal perempuan itu. Aku tak pernah bertemu perempuan itu. Yang ku tahu dari suamiku, wanita itu cantik dan masih muda. Aku marah dan murka. Aku merasa dikhianati. Maaf dari Mas Arif tak cukup membuatku tenang. Ya Rob, ampuni aku. 19 September 2019. Selesai mandi, aku segera berpakaian. Ini mandi kelimaku hari ini. Entah karena gerah atau karena kebutuhanku saat ini. Menyenangkan sekali berada di bawah kucuran air. Air mataku bias dengan jatuhnya air yang menyentuh wajah. Seperti dipijat. Kutengadahkan wajahku menghadap shower. Mata, pipi dan dahi terkena pancuran air terasa nyaman sekali. Aku sudah segar, rapi dan wangi. Melangkah menuju kamar tidur. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan angka 11 malam. Anak-anak tersusun rapi, terpejam di kasur. Bukan saatnya tumbang. Aku bukan layangan putus yang tak tentu arah. PR-ku masih banyak. Keempat anak ini punya masa depan yang indah. Aku percayakan semua pada penopang Allah Sang Maha Baik. Jauh di lubuk hati, doaku untuk mantan suami
Aku tidak mampu lagi menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri untuknya. Dia resmi bukan milikku lagi sekarang. Ku lepas segala memori perjuangan cinta kami yang dulu. Aku sudah tidak terikat lagi sebagai istrinya. Semoga ia diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan. Bukan saatnya memaki. Sampai kapanpun aku tak boleh bermusuhan. Dia adalah ayah dari anak-anakku. Kuselipkan namanya dalam doaku. Sekian dan terima kasih.